Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Gimana nih kabar kalian teman-teman? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Dan buat teman-teman yang lagi sakit, aku doain ya, semoga lekas sembuh. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di video baru aku dan aku bisa sapa-sapa teman-teman semua. Di video kali ini seperti biasa, aku mau evaluasi budgeting mingguan aku di minggu ketiga bulan Desember. Alhamdulillah untuk minggu ketiganya udah kita lalui dengan baik. Semoga di minggu keempat nanti kita bisa lebih baik ya teman-teman. Nah ini dia budgeting aku di minggu ketiga, mengcover 8 hari dari tanggal 17 sampai 24 Desember. Untuk total budget di minggu ketiga, aku budgetkan 395.000 ya teman-teman. Dan sekarang kita akan evaluasi isi kolom aktual dan selisih supaya kita tahu ya kira-kira di minggu ini berapa budget yang terpakai. Seperti biasa untuk catatan pengeluaran aku ada di aplikasi Money Plus ya teman-teman, dan di sini aku akan salin ke dalam binder. Dan buat teman-teman yang nanya kemarin di kolom komentar gimana sih cara menggunakan aplikasi Money Plus. Nah kemarin aku udah buat video tutorialnya, tapi qadarullah karena memoriku penuh jadi aku belum bisa upload sekarang ya teman-teman. Dan karena aku ngejelasin detail banget mengenai step by stepnya, jadi durasinya itu lumayan panjang, makanya memorinya gak cukup ya teman-teman. Jadi kalian nanti tinggal tungguin aja videonya dan jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan notifikasi video terbaru dari aku. Yuk lanjut ke video. Di sini aku udah isi di kolom aktual ya teman-teman berapa nominal real yang benar-benar aku pakai di minggu ini. Untuk yang pertama ada pos listrik, aktualnya atau terpakainya itu 50.000 dari budget 50.000, jadi nggak ada sisanya ya teman-teman. Lanjut untuk pos BBM, di sini terpakai 25.000 dari budget 25.000. Untuk air galon di sini terpakai 21.000 dari budget 25.000. Untuk pos belanja bulanan di sini terpakai 31.000 dari budget 45.000. Nah, untuk budget ini kemarin aku pakai untuk pembelian saus dan tepung untuk goreng pisang. Lanjut untuk belanja mingguan, di sini terpakai 141.000 dari budget 150.000, jadi ada sisanya ya teman-teman. Alhamdulillah. Karena biasanya budget belanja mingguan itu nggak pernah tersisa, makanya pas ada sisa aku rasanya seneng banget ya teman-teman. Kalian juga gitu nggak sih? Rasanya seneng ya kalau misalnya ada sisa dari budget belanja bulanan, bisa dimasukkan langsung ke saving challenge atau ke celengan. Lanjut untuk pos kesehatan, di sini aku skip aja karena nggak aku budgetkan. Untuk dana tak terduga aku budgetkan 25.000 dan terpakai 20.000. Untuk pos jajan di sini terpakai 50.000 dari budget 50.000 dan itu nggak ada sisanya sama sekali ya teman-teman. Untuk budget jajan sendiri memang jarang banget tersisa karena budgetnya terbatas, mau nggak mau ya kita habisin ya teman-teman. Lanjut untuk pos yang terakhir ada budget buah. Di sini budgetnya itu 25.000 dan nggak ada sisanya sama sekali ya teman-teman. Sejujurnya untuk buah budgetnya 25.000 untuk seminggu itu kurang ya teman-teman, apalagi kita berdua dan itu hanya cukup untuk aku sendiri. Semoga di bulan depan ada rezeki lebih supaya aku bisa tambahkan budget buah. Lanjut ya teman-teman, di sini untuk kolom selisih hanya ada 4 pos pengeluaran yang tersisa. Untuk yang pertama ada pos air galon, sisanya 4.000, belanja bulanan 14.000, belanja mingguan 9.000, dan dana tak terduga 5.000. Dan setelah dijumlahkan, untuk sisa budget di minggu ketiga ini totalnya 32.000. Alhamdulillah untuk di minggu ketiga ini ada sisanya, meskipun sedikit tapi harus disyukuri ya teman-teman. Semoga di minggu keempat nanti berjalan dengan lancar. Nah, di sini aku mau
sama-samakan untuk total budget yang terpakai di minggu ketiga ini dengan yang ada di aplikasi, dan ternyata sesuai ya teman-teman. Dan setelah ini aku mau isi di bagian catatan untuk sisa budget di minggu ketiga dan dana tak terduga itu terpakai untuk kebutuhan apa. Menurut aku bagian catatan ini penting supaya sewaktu-waktu kalau aku mau ngecek itu lebih gampang karena aku tinggal fokus ke bagian catatan. Untuk pos dana tak terduga, kemarin itu terpakai untuk pembelian lampu kamar karena lampuku tuh mati, jadi makanya aku ambil dari pos dana tak terduga. Nah, ini pentingnya kita menyiapkan dana tak terduga atau dana jaga-jaga supaya kalau ada keadaan yang darurat, kita bisa ambil dari pos dana tak terduga. Jadi saran aku buat teman-teman yang baru mulai budgeting, jangan lupa untuk buat pos dana tak terduga atau dana jaga-jaga supaya nanti kalau ada pengeluaran di luar dari pos yang udah kita tentukan, kita bisa pakai dari pos dana tak terduga. Nah, ini berdasarkan pengalaman aku ya teman-teman. Di awal memulai budgeting, aku itu nggak membuat budget untuk dana tak terduga. Akhirnya pada saat itu aku bingung mau pakai dari budget pos yang mana karena itu nggak termasuk dari pos-pos yang lain. Jadi makanya setelah pengalaman itu di bulan selanjutnya aku buat pos dana tak terduga. Ini dia ya teman-teman review evaluasi budgeting aku di minggu ketiga. Ini kalian bisa screenshot kalau mau dijadikan referensi, boleh banget ya teman-teman. Alhamdulillah untuk evaluasi budgetingnya udah selesai, simpel banget ya teman-teman. Dan di sini aku lanjut untuk cek uang cashnya apakah udah sesuai dengan yang dicatatan atau belum. Oh ya teman-teman, gimana nih kondisi keuangan kalian di minggu ini? Apakah masih aman atau ada boncos tipis-tipis? Boleh ya sharing di kolom komentar. Dan gak kerasa banget kita udah mau mendekati tahun 2025, rasanya cepet banget ya teman-teman. Kalian sendiri di 2025 apa nih resolusinya? Boleh ya sharing-sharing karena aku pribadi juga ada resolusi tapi belum buat secara detail ya teman-teman. Menurut aku resolusi itu bisa ngebantu kita untuk lebih baik ke depannya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian ada waktu luang boleh banget dibuat resolusinya. Lanjut ya teman-teman ke video. Di sini aku lagi cek uang cashnya di dompet mingguan aku apakah udah sesuai dengan yang dicatatan tadi atau belum. Untuk pos yang pertama tadi adalah belanja bulanan dan di situ sisanya 14.000 berarti udah sesuai ya teman-teman. Lanjut untuk pos belanja mingguan di sini sisanya 9.000 udah sesuai. Untuk pos air galon di sini alhamdulillah masih ada sisa juga dan sisanya itu ada 4.000 berarti udah sesuai dengan yang dicatatan tadi. Kalian jangan salah fokus sama uangnya yang buluk karena kalau di Papua itu nggak tahu kenapa uangnya itu selalu jelek ya teman-teman. Selanjutnya untuk uang sisa di minggu ini ada dari dana tak terduga. Di sini sisanya 5.000. Alhamdulillah untuk uang cashnya udah sesuai semua ya teman-teman. Dan terakhir nanti kita akan lanjut masukkan uang cashnya ini ke dalam dompet bulanan aku. Jadi aku akan kembalikan lagi uangnya berdasarkan posnya masing-masing ke dompet bulanan. Jadi aku sengaja masukkan lagi sisa uangnya itu ke dalam dompet bulanan karena masih ada kebutuhan di minggu keempat. Jadi kalau misalnya ada kurang-kurang aku bisa ambil dari sisa budget tersebut. Nah makanya kalau teman-teman sering lihat video aku itu sering banget ya nabung dari sisa budget bulanan aku di akhir bulan. Kalau di akhir bulan kebutuhan itu udah terpenuhi semua, jadi rasanya tenang banget kalau aku mau masukkan uangnya ke tabungan. Nah itu dia cara aku ya teman-teman. Setiap orang punya caranya masing-masing, jadi bisa sesuaikan aja dengan kenyamanan kita masing-masing. Ini dia dompet bulanan aku. Buat teman-teman yang mau samaan juga boleh banget klik link pembeliannya di deskripsi box ya. Untuk semua barang yang aku pakai di video ini murah-murah banget, mulai dari 5.000 atau 10 ribuan. Jadi buat teman-teman yang mau samaan juga boleh banget klik link pembeliannya. Gak kerasa video aku udah mau selesai. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video aku dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Dan semangat ya buat teman-teman
teman-teman yang baru mulai budgeting, gak apa-apa kalau kalian masih gagal. Insya Allah kalau kita gak mau menyerah, kita pasti bisa berhasil. Karena setiap orang prosesnya itu beda, jadi kita gak bisa bandingin ya proses aku dengan proses kalian. Tapi aku selalu percaya Allah akan mudahkan niat baik kita untuk memperbaiki keuangan keluarga kita. Aku pamit ya teman-teman, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.